Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khafifah Amini, mahasiswi PPL UIN STS Jambi, jurusan Biologi yang sedang PPL di MTS Nurul Falah, mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang mana materi ini memiliki tujuan pembelajaran, menyebutkan dan menjabarkan tentang pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Yang mana kita ketahui, jaringan merupakan sekumpulan sel-sel dengan struktur yang sama membentuk suatu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua macam, yakni jaringan meristem dan jaringan permanen. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-sel aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Aktivitas pembelahan ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan ukuran meliputi volume dan tingginya. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. A. Meristem primer. Meristem primer adalah meristem pada tumbuhan dengan sel-sel aktif melakukan pembelahan. B. Meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang sifatnya berubah menjadi meristematik atau aktif kembali melakukan pembelahan. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yakni jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. A. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung merupakan jaringan yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian sel yang ada di dalamnya. Jaringan ini berupa jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar yang menutupi permukaan setiap organ tumbuhan. B. Jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini sering pula disebut jaringan pengisi. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, dan parenkim angkut. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu parenkim palisade, parenkim, parenkim batang, dan parenkim lipatan. C. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan dalam menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi 2 macam, yakni jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan secara tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong bagian tanaman yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi 2 macam, yakni jaringan serat dan jaringan sklereid. D. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau vaskuler dibedakan terdiri dari 2 jenis, yakni xilem dan floem. Floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, sedangkan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan bagian tubuh lainnya.
3. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Jaringan penyusun organ akar dibedakan menjadi dua macam, yakni komponen penyusun morfologi dan anatomi. Secara morfologi, bagian-bagian akar terdiri dari batang akar, bagian ujung akar, dan tudung akar, serta rambut-rambut akar. Adapun secara anatomi, bagian-bagian yang menyusun akar antara lain sebagai berikut. A. Epidermis, selapis sel yang berdinding tipis dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Terdapat serabut dan bulu-bulu akar untuk mempercepat penyerapan air dan mineral. B. Korteks, berupa lapisan jaringan parenkim yang tersusun renggang sebagai tempat pertukaran udara. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. C. Endodermis, merupakan jaringan yang terdiri dari selapis sel tebal yang membatasi lapisan korteks. Terdapat pita Kaspari yang menghalangi lewatnya cairan tanah melalui dinding sel sehingga cairan mengalir melalui sitoplasma. D. Silinder pusat atau stele, suatu jaringan yang mengandung perisikal dan jaringan pengangkut, berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan air ke seluruh bagian tanaman. 4. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Struktur jaringan penyusun batang terdiri dari 3 bagian, yakni epidermis, korteks, dan stele. Sebagai berikut. A. Epidermis tersusun oleh selapis yang tersusun rapat. Dinding luar terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Pada tumbuhan kayu terdapat kambium gabus yang menggantikan fungsi jaringan primer. B. Korteks tersusun dari beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis. Terdapat banyak ruang antar sel. Terdapat kolenkin dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong dan penguat tubuh. Sel-sel korteks sebelah dalam yang mengandung amilum disebut floeterma. C. Stele atau silinder pusat. Lapisan terluar disebut perisikal dan di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. 5. Struktur dan fungsi pada daun. Struktur komponen yang menyusun jaringan pada daun antara lain sebagai berikut. A. Epidermis, lapisan sel yang berada di permukaan atas dan bawah daun. Terdapat organel modifikasi daun seperti kutikula, mencegah penguapan, stomata, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, trikoma, mencegah penguapan berlebih, buliform, dan filamen atau sel penyimpan air. B. Parenkim atau mesofil. Terdapat 2 macam sel parenkim yang menyusun daun, yaitu palisade, jaringan tiang, dan spons, jaringan bunga karang yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. C. Kolenkim, jaringan penguat yang terletak di tulang daun dan antara jaringan parenkim di daun, berfungsi untuk menguatkan daun dari angin dan faktor lain. D. Jaringan spon atau jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun tersusun berdampingan. Xilem memiliki struktur sel-sel yang besar, sedangkan phloem memiliki sel yang kecil dan rapat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.